Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyuni Ramadhani dari Universitas Saweri Gading Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin membahas sedikit mengenai pengaruh budaya populer terhadap sastra anak. Baik, yang pertama ada latar belakang. Perkembangan sastra anak di Indonesia menunjukkan peningkatan positif. Terlihat dari munculnya ruang khusus bagi karya anak di media seperti rubrik Kompas Anak atau seri kecil-kecil punya karya atau bisa juga disebut dengan KKPK. Karya-karya tersebut menampilkan kreativitas dan produktivitas anak dalam bentuk cerpen, puisi, dan novel. Namun, perkembangan ini juga menunjukkan adanya pengaruh budaya populer dan budaya asing yang kadang menggeser nilai-nilai lokal dan karakter anak bangsa. Menurut Nurgiantoro, tahun 2005, sastra berfungsi menghibur dan membangkitkan emosi pembaca, termasuk anak-anak. Sementara itu, budaya populer merupakan hasil masyarakat industri yang menyebar melalui media, hiburan, dan iklan, serta banyak disukai publik. Dalam konteks sastra anak, pengaruh budaya populer dapat memengaruhi tema, gaya, dan karakter tokoh dalam karya anak. Sejalan dengan pandangan Rosalind Angel dalam Tarigan tahun 1995, lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam membentuk imajinasi dan kreativitas anak sehingga masyarakat sekitar berpengaruh terhadap cara anak menulis dan berkarya dalam sastra. Selanjutnya, pengaruh budaya populer terhadap sastra anak. Perkembangan sastra anak di Indonesia mengalami peningkatan pesat, terlihat dari banyaknya media dan penerbit yang menyediakan ruang bagi karya anak dalam bentuk cerpen, puisi, dan novel. Karya sastra anak kini berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembentukan karakter. Namun, kemajuan ini diiringi dengan kuatnya pengaruh budaya populer yang muncul akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Anak-anak semakin terpapar oleh budaya massa seperti film, musik, media sosial, mode, dan bahasa asing. Budaya populer, menurut Chris Barker tahun 2005 adalah produk industri hiburan yang disukai banyak orang dan berorientasi pasar. Dampaknya, nilai-nilai lokal mulai tergeser oleh gaya hidup modern dan konsumtif termasuk dalam karya sastra anak. Sastra anak kini sering menampilkan unsur budaya populer seperti bahasa asing dan gaya hidup modern. Di satu sisi, hal ini membuat karya lebih menarik dan relevan. Namun, di sisi lain, dapat mengaburkan fungsi sastra sebagai media pembentuk karakter dan penanam nilai moral. Menurut Nurgiantoro tahun 2005 menegaskan bahwa sastra anak seharusnya mendidik sekaligus menghibur dengan menumbuhkan empati dan nilai sosial positif. Dalam pandangan sosiologi sastra Ratna 2009, pengaruh budaya populer pada sastra anak mencerminkan perubahan sosial di era globalisasi. Budaya populer telah membentuk cara anak berpikir, berinteraksi, dan berkarya. Karena itu, perlu kajian lebih mendalam untuk menilai apakah budaya populer memperkaya kreativitas anak atau justru melemahkan nilai-nilai moral dan budaya lokal. Tujuan akhirnya adalah agar sastra anak Indonesia dapat berkembang secara kreatif tanpa kehilangan fungsi edukatif dan jati diri budaya bangsa. Adapun peran film, televisi, dan media digital dalam perkembangan sastra anak. Dalam era digital, film, televisi, dan media digital memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sastra anak. Cara anak-anak berinteraksi dengan literasi kini berubah. Dari sekedar membaca teks menjadi pengalaman multimodal yang melibatkan gambar, suara, dan interaktivitas. Media ini tidak hanya menyajikan adaptasi karya sastra klasik, tetapi juga memperkenalkan bentuk narasi baru yang memperkaya pengalaman membaca anak. Film dan televisi membantu memperluas jangkauan sastra anak dengan menghadirkan tokoh, alur, dan nilai moral secara visual dan konkret. Contohnya, film Harry Potter berhasil meningkatkan minat
baca anak di seluruh dunia. Program televisi seperti Dora the Explorer, Blue's Clues, dan Upin dan Ipin juga berperan dalam membangun literasi, menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya, serta berfungsi sebagai hiburan edukatif. Media digital menawarkan bentuk literasi interaktif seperti e-book, aplikasi membaca, YouTube Kids, Wattpad, Storyboard yang memungkinkan anak tidak hanya membaca tetapi juga menciptakan cerita sendiri. Melalui media ini, anak menjadi lebih aktif dalam mengeksplorasi dunia sastra. Namun, dominasi media visual juga membawa tantangan seperti menurunnya imajinasi dan kemampuan berpikir kritis anak terhadap teks tertulis. Karena itu, orang tua dan pendidik berperan penting dalam menyeimbangkan penggunaan media digital dengan kebiasaan membaca konvensional agar anak tetap memperoleh pengalaman literasi yang bermakna, kreatif, dan mendidik. Selanjutnya, adaptasi sastra anak ke media lain dan dampaknya pada anak. Adaptasi sastra anak ke berbagai media seperti film, animasi, drama musikal, dan permainan video berperan penting dalam memperluas jangkauan karya sastra serta menarik minat anak terhadap literasi. Adaptasi memberikan pengalaman baru bagi anak dalam memahami nilai, karakter, dan pesan moral dari karya sastra. Dampak positifnya, adaptasi dapat meningkatkan minat baca, memperkaya imajinasi dan empati, serta memperkuat nilai moral dan budaya. Contohnya, film Laskar Pelangi menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan cinta tanah air. Namun, dampak negatifnya mencakup penyederhanaan makna, hilangnya esensi teks asli, dan penurunan minat baca karena anak lebih memilih menonton. Selain itu, dominasi budaya asing dalam adaptasi dapat memengaruhi nilai dan identitas anak. Karena itu, pendampingan dari orang tua dan pendidik diperlukan agar anak tetap memahami nilai moral dan budaya lokal dari karya sastra tersebut. Contoh karya-karya sastra anak yang diadaptasi menjadi film atau serial animasi. Fenomena adaptasi sastra anak telah melahirkan berbagai karya yang mendunia dan berpengaruh besar terhadap perkembangan literasi anak. Berikut beberapa contoh karya sastra anak yang telah diadaptasi ke berbagai media. Yang pertama, ada Harry Potter. Seri novel ini diadaptasi menjadi 8 film yang sangat sukses secara global. Adaptasi ini tidak hanya meningkatkan popularitas buku, tetapi juga menciptakan budaya baca baru di kalangan anak-anak. Terus, yang kedua ada Alice Adventure in Wonderland. Kisah klasik ini telah diadaptasi berulang kali ke dalam film animasi dan live action. Cerita ini menonjolkan kekuatan imajinasi, rasa ingin tahu, dan eksplorasi diri, nilai penting dalam sastra anak. Yang ketiga, The Chronicles of Narnia. Seri ini menampilkan perpaduan antara fantasi dan nilai spiritualitas. Adaptasinya di layar lebar menggambarkan perjuangan, keberanian, dan pengorbanan. Terus, yang keempat, Matilda. Adaptasi film dan musikalnya memperlihatkan semangat intelektual anak yang menolak ketidakadilan. Cerita ini mengajarkan pentingnya pendidikan dan kekuatan pikiran. Dan yang terakhir, Laskar Pelangi. Sebagai karya sastra anak Indonesia, Laskar Pelangi berhasil menggambarkan nilai-nilai pendidikan, persahabatan, dan semangat juang anak bangsa. Adaptasinya ke dalam film tahun 2008 menjadi salah satu tonggak penting dalam perfilman dan literasi Indonesia. Melalui berbagai adaptasi ini, sastra anak tidak hanya berfungsi sebagai media pendidikan, tetapi juga sebagai bagian integral dan budaya populer yang mampu menjembatani dunia teks dan dunia visual. Adaptasi memperluas akses anak terhadap nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dengan cara yang lebih relevan dan mudah diterima di era modern. Adapun saya mengambil fenomena pengaruh budaya populer terhadap sastra anak di Sulawesi Selatan. Dalam 2 dekade terakhir,
Budaya populer Korea Selatan atau K-pop telah menjadi fenomena global yang memberikan pengaruh besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. K-pop bukan hanya sekedar genre musik, melainkan juga gerakan budaya yang mencakup gaya hidup, bahasa, hingga cara berpikir para penggemarnya. Di Sulawesi Selatan, pengaruh budaya K-pop kini merambah ke berbagai aspek kehidupan anak-anak, termasuk ke dalam dunia sastra anak yang sebelumnya didominasi oleh kisah-kisah lokal dan nilai-nilai tradisional Bugis Makassar. Jika dahulu karya sastra anak di Sulawesi Selatan lebih banyak menampilkan cerita rakyat seperti Nenek Pakande, Lagaligo, atau legenda rakyat lainnya, kini muncul kecenderungan baru yang memperlihatkan percampuran antara budaya lokal dan global. Anak-anak yang hidup di era digital banyak mengonsumsi media Korea melalui platform seperti TikTok, YouTube, Netflix, dan Viu. Paparan ini membuat mereka tidak hanya menjadi penggemar budaya Korea, tetapi juga menjadikan nilai dan estetika K-pop sebagai inspirasi dalam karya sastra mereka. Adapun bentuk dan wujud pengaruh K-pop terhadap sastra anak. Yang pertama, tema dan isi cerita, di mana tema yang diangkat dalam sastra anak kini lebih bervariasi dan modern. Jika dahulu berfokus pada kehidupan sehari-hari di kampung atau nilai-nilai tradisional, kini banyak cerita yang mengangkat impian menjadi idol K-pop, persahabatan antar fans, atau perjuangan meraih cita-cita global. Misalnya, cerpen Mimpi dari Goa ke Seoul, karya seorang siswa SMP di Makassar, bercerita tentang seorang anak perempuan dari Goa yang bercita-cita menjadi penyanyi K-pop dan berjuang mengikuti audisi daring. Cerita semacam ini menggambarkan perubahan orientasi imajinasi anak yang kini bersifat tradisional, memadukan nilai kerja keras dan tekad ala Korea dengan semangat anak daerah. Terus, yang kedua, bahasa dan gaya penulisan. Pengaruh budaya Korea juga tampak dalam penggunaan bahasa dan gaya bercerita. Anak-anak mulai menggunakan istilah-istilah Korea seperti oppa, onni, bias, fandom, comeback, dan debut dalam karya mereka. Gaya bahasa dalam cerpen anak pun menjadi lebih ekspresif dan santai. Seringkali memadukan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Korea. Sebagai contoh dalam cerita Diary Unni, karya siswi sekolah dasar, tokoh utama menulis pengalaman mengikuti lomba menari lagu K-pop dalam gaya narasi ringan dan penuh ekspresi khas remaja. Hal ini menunjukkan terjadinya hibriditas linguistik, yaitu percampuran unsur bahasa lokal dan global dalam satu karya sastra anak. Yang ketiga, tokoh dan nilai-nilai yang ditampilkan. Tokoh dalam karya sastra anak kini tidak lagi terbatas pada figur lokal seperti Daeng, Siti, atau Ammanagappa, tetapi juga terinspirasi dari figur idol K-pop yang dikagumi. Karakter seperti RM BTS yang cerdas, Jungkook yang pekerja keras, atau Lisa Blackpink yang berani dan mandiri menjadi model karakter dalam cerita anak. Nilai-nilai yang diangkat juga beragam, memadukan nilai tradisional Bugis Makassar seperti siri atau harga diri, pese atau empati, dan gete atau keteguhan hati dengan nilai-nilai baru seperti disiplin, semangat berkompetisi, dan kerja keras khas budaya Korea. Dengan demikian, karya sastra anak di Sulawesi Selatan mencerminkan perpaduan antara identitas lokal dan semangat global. Terakhir, contoh nyata di lapangan. Salah satu fenomena konkret terjadi di sekolah-sekolah di Makassar dan Kabupaten Maros, di mana kegiatan literasi tematik seringkali mengambil inspirasi dari budaya populer. Misalnya, pada Festival Literasi Anak Makassar tahun 2023, sejumlah siswa menulis puisi dan cerpen bertema Idolaku Semangatku. Banyak karya yang menampilkan tokoh-tokoh idol K-pop sebagai sumber inspirasi anak untuk berprestasi. Salah satu karya menarik berasal dari seorang siswa SMP yang menulis cerpen berjudul Surat untuk Jimin.
yang menceritakan seorang anak laki-laki pemalu yang belajar percaya diri karena terinspirasi dari perjuangan idol K-pop favoritnya. Cerpen ini tidak hanya menggambarkan pengaruh fandom, tetapi juga transformasi nilai-nilai motivasional dan budaya populer ke dalam konteks pendidikan dan psikologis anak. Selain itu, komunitas literasi anak seperti komunitas Pena Remaja Makassar dan Rumah Literasi Goa juga mengadakan lokakarya menulis bertema K-pop. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diajak menulis kisah inspiratif tentang idol mereka, lalu menghubungkannya dengan pengalaman pribadi sehingga muncul karya sastra yang syarat makna dan kedekatan emosional. Selanjutnya, analisis sosial kultural. Fenomena ini mencerminkan proses globalisasi budaya yang tidak dapat dihindari. Anak-anak di Sulawesi Selatan kini menjadi bagian dari komunitas budaya transnasional, di mana identitas mereka tidak hanya dibentuk oleh lingkungan lokal, tetapi juga oleh media global. Dalam konteks sastra, hal ini menghasilkan hibridisasi kultural, yaitu pencampuran antara nilai-nilai tradisional Sulawesi Selatan dengan semangat modernitas dari budaya Korea. Namun, ada dua sisi dari pengaruh ini. Yang pertama, sisi positifnya, di mana anak-anak menjadi lebih kreatif, terbuka, dan berani berekspresi melalui karya sastra. Terus, yang kedua, ada sisi negatifnya. Beberapa karya kehilangan akar budaya lokal karena terlalu terpengaruh gaya hidup Korea. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua sangat penting dalam menyaring dan menyeimbangkan nilai-nilai budaya global dan lokal.